Promilmu belum berhasil, mungkin kamu harus hindari 8 hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus. Buat kalian para pejuang garis 2, aku doain semoga kalian segera diberikan momongan sesuai dengan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini aku akan membahas 8 hal yang harus kalian hindari ketika kalian promil. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Lirik sana sini banyak beberapa pasangan atau banyak pasangan yang gampang banget untuk hamil. Tapi ada juga beberapa pasangan, termasuk mungkin kita, yang hamil itu susah banget gitu. Sebenarnya kenapa sih? Ada hal yang bisa untuk menunjang agar cepat hamil, tapi ada beberapa hal juga yang teman-teman harus hindari ketika teman-teman promil atau ingin cepat hamil. Nah, 8 diantaranya adalah yang pertama, teman-teman jangan menaikkan atau menurunkan berat badan yang terlalu drastis. Kenapa? Karena kalau teman-teman terlalu kurus, nanti pada saat hamil, teman-teman akan kekurangan nutrisi. Atau kalau teman-teman terlalu gemuk, artinya itu akan mengganggu stabilitas hormon dari teman-teman yang biasanya menyebabkan menstruasinya nggak teratur. Sebenarnya berat badan yang ideal itu yang seberapa? Teman-teman bisa hitung berat badan ideal teman-teman, yaitu BMI atau Body Mass Index di Google. Ketik aja hitung BMI. Di sana bisa kalian lihat apakah teman-teman terlalu kurus atau terlalu gemuk. Kalau dulu aku pas sebelum nikah datang ke puskesmas kan, itu ditanya sama ahli gizi atau diteliti gitulah. Berat badan aku tuh terlalu gemuk atau terlalu kurus. Pada saat itu aku terlalu gemuk, atau bisa dibilang ya obesitas gitulah kalau nggak sesuai dengan body mass index kita. Di saat itulah aku disuruh untuk diet. Pada saat promil yang jadi itu pun aku diet nih, meskipun memang turunnya nggak terlalu banyak, tapi itu minimal bisa mengurangi dan bisa menyehatkan badan kita juga. Teman-teman juga bisa coba kan dengan cara diet ini. Siapa tahu setelah teman-teman minum vitamin ini itu nggak berhasil, mungkin teman-teman kelebihan berat badan yang terlalu drastis atau mungkin terlalu kurus. Jadi berat badan itu harus ideal, ya minimal mendekati ideal lah, meskipun nggak terlalu ideal-ideal banget. Yang kedua adalah olahraga berlebihan. Olahraga itu memang bagus, apalagi di masa pandemi, kita diwajibkan untuk menaikkan imunitas kita, di mana olahraga adalah salah satu cara untuk menaikkan imunitas. Tapi olahraga juga harus yang sewajarnya aja. Yang harus diperhatikan adalah durasi dan juga kualitasnya. Durasinya kalau aku sendiri, olahraga biasanya 30 menit. Kalau nggak pagi hari, biasanya tuh malam hari kalau aku pulang kerja. Biasanya olahraganya juga bukan yang berat. Aku pernah olahraga yang kayak Zumba, terus aerobik ya, lihat di YouTube. Itu pada saat aku promil yang pakai vitamin-vitamin. Tapi kemudian aku mikir, oh mungkin karena olahraga ini jadi aku badannya terlalu capek. Akhirnya aku ganti olahraganya dengan sekedar yang sederhana aja. Olahraga jalan kaki pagi dan sore hari, yoga, itu juga bagus. Kemudian ya cuma itu aja sih. Durasinya juga nggak terlalu lama, paling 15 menit sampai 30 menit. Habis itu udah rehat capek. Seminggu teman-teman bisa olahraga 2-3 kali. Nah, olahraga dengan pasangan itu biasanya lebih membuat kita bersemangat dan bisa menaikkan imunitas dan juga kesehatan kita kan. Jadi nggak ada salahnya juga ajakin pasangan kita buat yoga bareng atau jalan pagi dan sore bareng. Yang ketiga yang teman-teman harus hindari adalah dilarang merokok. Yang kita tahu ya, orang kalau nggak hamil aja, merokok itu nggak bagus. Apalagi kalau teman-teman mau promil. Makanya mulai sekarang stop banget buat kamu yang para wanita yang merokok, stop untuk merokok dulu ya dari sekarang. Karena itu nggak bagus banget. Apalagi kalau kalian lagi hamil, itu akan tersalur ke janin kalian. Kalau suami kalian perokok, kalian juga harus wanti-wanti banget untuk jangan deket-deket dulu sama suami kalau lagi merokok. Atau setelah merokok, minimal ya dia udah mandi dulu, udah ganti baju dulu, baru kalian boleh bareng-bareng gitu. Karena kalau enggak, yang di baju aja itu bisa kehirup sama kita, apalagi yang asapnya. Jadi please banget buat berhenti merokok. Karena di label yang bungkus rokok aja tuh udah ada peringatan bisa mengganggu pada wanita hamil lah yang kayak gitu-gitu. Nah, kalian harus hindari banget yang namanya merokok. Yang kita tahu ya, memang perokok itu nggak bagus buat apapun. Apalagi buat pria, itu bisa mengurangi yang namanya kualitas sperma. Itu makanya please banget buat kalian yang suaminya perokok,
untuk mengurangi dulu lah minimal. Suamiku juga perokok, tapi pada saat aku promil, ya aku minta sama dia untuk dikurangi dulu dong, gitu. Biar usahaku ini nggak sia-sia. Biar apa yang udah kita minum, apa yang kita udah usahakan selama ini tuh nggak sia-sia hanya karena dia merokok. Mungkin ada yang bilang, itu nggak ngaruh, itu nggak apa-apa kok. Menurut aku ini pendapat masing-masing ya. Kalau aku pribadi ya kenapa nggak dihindari dulu? Nggak ada salahnya juga kan. Apalagi itu kan hal yang merugikan juga sebenarnya merokok. Ya nggak apa-apa juga kalau kita menghindari itu. Dan juga merokok bagi wanita itu akan membuat teman-teman susah hamil. Percaya nggak percaya ya, ya namanya hal yang nggak bagus gitu. Nggak ada salahnya juga kan kita untuk menghindari. Kalau teman-teman merokok itu bisa menyebabkan kehamilan ektopik, kehamilan anggur atau kehamilan kosong. Bahkan bisa menyebabkan yang namanya keguguran atau kehamilan prematur. Kalau bagi pria itu bisa mengurangi yang namanya kualitas sperma dan juga kuantitas sperma itu sendiri. Yang harus kalian hindari keempat adalah alkohol. Nah, alkohol itu buat teman-teman yang mengkonsumsi alkohol, baiknya itu tidak minum lebih dari 2 gelas per hari. Mungkin teman-teman yang udah kecanduan ya, bisa dikurangi dulu, sama dengan kayak merokok, dikurangi dulu aja. Karena kan ya, itu kan hal yang nggak bagus. Lebih baik kita menghindari dulu, daripada kita akhirnya menyesal kemudian. Karena alkohol itu terbukti sangat erat dengan yang namanya kehamilan. Apalagi dengan yang masalah kesuburan dan juga keguguran. Kalau teman-teman udah hamil, nggak tahu hamil, tapi masih mengkonsumsi alkohol, itu nanti bisa mengendap dan bisa tersalur ke janin. Kalau bagi pria, tentu saja bisa mengganggu yang namanya kesuburan. Sedangkan kesuburan adalah hal utama kalau teman-teman lagi promil. Hal kelima adalah obat-obatan tertentu. Misalnya teman-teman lagi terapi obat-obatan tertentu ya, atau lagi sakit tertentu. Nah, coba konsultasikan dulu ke dokter, obat mana yang bisa di stop dulu dan mana yang bisa dilanjut, karena teman-teman mau promil. Siapa tahu obat-obatan itu akan mengganggu promil teman-teman atau kesuburan teman-teman. Karena obat-obatan tertentu itu bisa menghambat yang namanya kesuburan dan juga bisa menyebabkan keguguran. Jangan lupa untuk konsultasikan dulu ya, obat mana yang bisa dilanjut, mana yang harus di-stop dulu. Berikutnya adalah kopi. Ya, aku tahu sih kebanyakan orang Indonesia itu sangat amat menyukai kopi, apalagi di pagi hari dan juga sore hari ya. Dia saat hujan-hujan juga itu mantep banget ya. Tapi teman-teman yang mau promil, coba diperhatikan untuk dikurangi dulu kopinya. Boleh kok minum kopi, tapi harus dibatasi ya. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau konsumsi itu 1 gelas aja per hari. Jangan lebih dari 250 gram. Karena kalau teman-teman konsumsi kafein yang berlebih, sebanyak 200 mg per hari, itu bisa menghambat atau mengganggu kesuburan. Kafein itu kan nggak cuma dari kopi ya, tapi dari teh, coklat, minuman bersoda, dan hampir semua minuman berenergi. Jadi dikurangi dulu atau kalau teman-teman bisa di-stop dulu. Yang ketujuh dan menurut aku yang paling penting adalah stres. Stres adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan teman-teman susah untuk promil atau susah untuk cepat hamil. Karena ketika kita semakin berusaha untuk cepat hamil, maka stresnya itu akan semakin bertambah dan menyebabkan peluang keberhasilannya semakin tipis. Dan akhirnya bisa memicu lebih banyak stres lagi. Teman-teman udah stres karena nggak hamil-hamil, udah gitu stres sama omongan tetangga, dan itu akan semakin membuat teman-teman stres yang menyebabkan peluang keberhasilan untuk cepat hamilnya itu berkurang. Makanya di setiap video promil aku selalu bilang, kelola stres. Jangan terlalu dibanyak pikiran. Slow aja, enjoy aja, nikmati aja prosesnya. Karena kalau kita menikmati proses yang kadang memang susah, itu justru akan timbul rasa tenang, rasa ikhlas gitu ya. Jadi ya udah, jangan stres, ngapain stres gitu. Karena semua itu kan nggak bisa kita bikin-bikin ya. Bikin anak itu nggak kayak bikin roti, dikasih tepung, telur, kemudian jadi. Jadi ya udah nggak usah stres, kita harus enjoy, nggak usah banyak pikiran. Karena semakin banyak pikiran, peluang keberhasilannya semakin sedikit. Ingat-ingat itu ya. Ada bukti bahwa stres yang kronis itu dapat mengganggu yang namanya sistem reproduksi kita. Jadi wajib untuk kelola stres, bisa dengan cara yoga atau akupuntur. Atau ya banyak-banyak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat, minta pertolongan, minta dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sembarangan bersih-bersih rumah. Beberapa bahan kimia yang ada di rumah, contohnya itu kayak karbol, itu kan baunya nyengat banget. Boleh sih bersih-bersih ya pakai itu, tapi juga harus hati-hati. Misalnya teman-teman pakai masker atau misalnya pakai pelindung tangan. Itu wajib banget supaya ya kita menghindari aja dari hal-hal yang gak kita inginkan. Terus juga yang namanya botol plastik harus diperhatikan apakah dia udah BPA free atau belum. Kalau teman-teman minum dari botol plastik yang
belum BPA free diganti dulu, karena kan sekarang banyak ya yang udah BPA free dan harganya juga nggak terlalu yang mahal banget. Kemudian kayak yang Aqua, botol minum-minuman kemasan yang isi ulang, itu jangan diisi ulang. Maksudnya yang kita beli di Alfamart gitu ya atau Indomaret, terus udah habis kita isi ulang, itu jangan diisi ulang, karena setahu aku itu ya cuma sekali pakai aja ya. Karena ya takutnya mengganggu kesuburan juga, jadi lebih baik dihindari. Segitu aja informasi yang bisa aku bagikan tentang 8 hal yang mungkin teman-teman bisa hindari kalau teman-teman lagi promil. Siapa tahu dengan menghindari 8 hal itu, teman-teman bisa cepat hamil. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.